Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Saprihani pada materi medan magnetik bagian kedua untuk mata pelajaran fisika kelas 12. Baik, kita lanjut materinya. Pada hari ini kita lanjutkan materi untuk medan magnetik. Selanjutnya adalah kita masuk konsep gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz atau biasa disebut dengan gaya magnetik. Gaya magnetik yaitu gaya yang ditimbulkan oleh adanya medan magnetik. Tahu gaya yang dialami oleh satu penghantar disebut dengan gaya magnetik. Nah, di mana apabila seutas kawat panjang yang panjangnya L dialiri arus listrik L ditempatkan dalam suatu medan magnet B yang arahnya tegak lurus pada bidang, maka besarnya kawat magnetik yang dialami oleh kawat tersebut berbanding lurus dengan kuat arus, panjang kawat dan kuat medan magnetiknya, serta sinus sudut antara arah arus dan arah induksinya. Nah, secara matematis, gaya Lorentz pada kawat barus dituliskan FL atau bil sin theta, dibaca bil supaya agak gampang dihafal. FL, jadi FL adalah gaya Lorentz, kemudian B induksi magnetik, kemudian I arus, L adalah panjang kawat, dan sin theta adalah sudut yang dibentuk antara arus dan medan induksi magnetiknya. Nah, bagaimana dengan arah arusnya? Bagaimana dengan arah gaya Lorentznya? Karena ini merupakan vektor, maka gaya Lorentz ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jika telapak tangan kanan dibuka sedemikian sehingga keempat jari dirapatkan, menunjukkan arah medan magnet B menunjukkan arah empat jarinya, dan ibu jari menunjukkan arah arus listriknya. Ibu jari menunjuk ke arah arus listrik, dan arah dorongan telapak tangan itu menunjukkan gaya magnetiknya atau arah gaya Lorentznya. Nah, ini kita lihat, ini ada arah arusnya, arah induksi magnetiknya, medan magnetiknya. Kemudian ini menunjukkan arah gaya Lorentznya. Nah, contoh misalnya, sebuah kawat yang dialiri arus sebesar 3 ampere berada dalam medan magnetik 0,5 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat. Berapakah besar gaya Lorentz yang dirasakan kawat tersebut sepanjang 5 cm? Nah, penyelesaiannya diketahui I-nya 3 ampere, yang ini 3 ampere, kemudian B-nya 0,5 Tesla, di mana 1 Teslanya adalah 1 Weber per meter pangkat 2, jadi sama saja dengan Weber per meter pangkat 2 atau 1 Tesla. Kemudian tetanya sudutnya adalah 30 derajat, kemudian panjang kawatnya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, dirubah ke meter. Nah, gaya Lorentz-nya, persamaan gaya Lorentz L sama dengan bil sin theta BIL kali sin theta. B-nya 0,5, kemudian I-nya 3, L-nya 5 kali 10 pangkat minus 2, sin theta-nya sin 30 adalah 1/2. Nah, 1/2. Ini 1/2 kali 1/2. Kan 1/2 juga kan 0,5 1/2. Jadi 1/2 kali 1/2 dapat 1/4. 1/4 kali 15 berarti 15 bagi 4 dapat 3,75. 3,75 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Jadi besarnya gaya Lorentz yang timbul dari pada kawat ini adalah 3,75 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Sekarang kita masuk pada gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus. Ini untuk kawat sejajar yang berarus, persamaannya adalah F sama dengan mu 0
I2 I1 I1 I2 per 2 Pi kali A kali L. Jadi ada dua kawat berarus listrik, ini dua kawat berarus listrik, dua penghantar lurus sejajar yang dari arus listrik akan terjadi gaya tarik menarik ya ini. Jadi dua kawat penghantar berarus listrik, dua penghantar kawatnya ini dua kawat. Nah, arahnya karena ini berbentuk vektor, jika arahnya searah maka dia akan tarik menarik. Nah, ini sedangkan jika kedua arah arusnya pada kawat penghantar ini berlawanan arah, maka dia akan saling tolak menolak. Jadi besarnya gaya lorentz yang muncul untuk dua kawat sejajar berarus. Nah, ini tadi persamaannya mu0 I1 I2 per 2 Pi A kali L. Nah, contoh soal. Dua kawat sejajar yang berjarak 1 meter satu sama lain dialiri arus listrik yang masing-masing 1 ampere dengan arah yang sama. Nah, ini langsung kita tebak ini. Karena arahnya sama, maka otomatis jawabannya adalah tarik-menarik. Kalau hanya pilihan ganda bisa langsung kita perkecil jawabannya, berarti benar cuma A, C, dan D. Karena dua kawat ini arahnya sama. Gitu. Kalau arahnya berlawanan arah, maka dia tolak menolak. Tapi karena arahnya sama, dia tarik-menarik. Berapa besar gaya persatuan panjang yang muncul dari kedua kawat tersebut? Nah, kita gunakan persamaannya F per L. Jadi L-nya kita kasih pindah ke sini bisa juga F per L mu0 I1 I2 per 2 Pi kali A. Mu0-nya 4 Pi kali 10 pangkat minus 7. Harusnya sama. I1 1 ampere, I2 1 ampere juga 1 kali 1. Kemudian 2 Pi A jaraknya 1 meter kali 1. Ini habis. Tinggal 4 Pi, Pi-nya juga habis. Tinggal 2. 4 bagi 2 dapat 2. 2 kali 10 pangkat minus 7. Jadi ini satunya habis semua. Kemudian Pi-nya juga habis. 4 bagi 2 dapat 2. 2 kali 10 pangkat minus 7. Jadi jawabannya 2 kali 10 pangkat minus 7. Karena saya ulangi, karena dia searah, maka tarik menarik. Jadi jawabannya adalah gaya tarik menarik sebesar 2 Pi 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Gaya lorentz untuk muatan yang bergerak. Nah, ini. Jadi ada beberapa pengertiannya di sini. Jadi kita lihat untuk muatan yang bergerak, jika muatan listrik sebesar Q bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet, maka akan timbul gaya magnetik dalam muatan tersebut. Nah, bagaimana hubungan antara kecepatan muatan serta medan magnet dalam ini? Maka kita gunakan persamaan F sama dengan B kali Q kali V sin theta. Di mana B medan magnet, kemudian V adalah kecepatan muatan, kemudian Q adalah besar muatan. Ini. Q adalah besar muatan, kemudian theta-nya adalah sudut apit antara kecepatan muatan dengan medan magnetiknya itu sendiri. Nah, arah gaya lorentz ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Ini. Di mana V adalah kecepatan muatan bergerak, arahnya searah ibu jari. Nah, kemudian 4 jari ini menunjukkan arah medan magnetiknya. Arah telapak tangan jika muatan positif, dan arah punggung jika muatannya adalah muatannya negatif. Ini bisa dilihat pada contoh soal berikut ini. Nah, dalam pengaruh medan magnetik 2,5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat minus 6 meter per sekon, di mana membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Jika muatan partikel 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, maka besar gaya magnetiknya. Jadi sudah lengkap semua ini. Nah, kita masukkan persamaannya F sama dengan B kali Q kali V sin theta. Ini karena kebetulan jawaban dari semua pilihan ini berbeda, maka kita bisa gunakan triknya seperti ini. Kita gunakan angka-angka yang penting saja, yang penting
kita masukkan di persamaan ini B-nya 25, tidak usah masukkan pangkatnya semua karena saya ulangi pangkatnya sama. Kemudian Q-nya 1,6, 16, masukkan saja yang bulat-bulat saja. V-nya 3, masukkan pangkatnya. Kemudian sin tetanya 30 atau setengah. Nih, 25 kali ini 48 bagi 2 dapat 24. 24 kali 25 dapat 6. Berarti 6 kali 600, berarti 6 ya, 6 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Jadi ini digunakan untuk mempermudah perkalian. Jadi gunakan yang angka pentingnya saja. Tidak usah masukkan pangkatnya semua. Yang penting pilihan jawabannya ini berbeda. Kalau misalnya dia berbentuk pilihan ganda, ini hanya trik saja supaya kalian gampang untuk menjawab soalnya. Oke, beberapa aplikasi daripada gaya magnetik dalam teknologi. Yang pertama adalah motor listrik. Motor listrik itu menggunakan, jadi kalau kita lihat dinamo pada kipas angin atau pada radio tape atau apa saja, di mana dinamo itu adalah motor yang digerakkan oleh motor listrik. Mana motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Ini bisa kita lihat pada kipas angin misalnya. Itu biasa menggunakan kumparan di mana akan memutar kipas angin tersebut. Selanjutnya adalah galvanometer. Galvanometer adalah komponen dasar dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ini biasa untuk mendeteksi adanya arus. Ini juga menggunakan sistem gaya magnetik. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian bisa baca literasi tentang beberapa alat teknologi yang menggunakan gaya magnetik ini. Selanjutnya adalah pengeras suara. Pengeras suara atau loudspeaker. Hampir semua orang mungkin mengenal pengeras suara. Pengeras suara ini bekerja berdasarkan prinsip induksi magnetik. Jadi ini juga menggunakan magnet atau gaya magnetik. Selanjutnya adalah kereta api terbang. Nah ini kereta api yang luar biasa. Ini belum ada mungkin di Indonesia. Jadi kereta api di negara maju seperti di Jepang itu sekarang sudah dibuat seperti kereta api terbang yang disebut dengan maglev train. Maglev train atau magnetic levitation menggunakan prinsip gaya magnetik dalam pergerakannya. Kereta api ini bergerak tanpa menyentuh lintasan dan melayang setinggi beberapa senti di atas rel. Nah, ini hanya untuk saya ulangi lagi bahwa untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di literatur tentang materi-materi tentang aplikasi pada gaya magnetik. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Silakan like, share, dan subscribe. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.